فيا أيها الحاضرون الكرام اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Bapak dan saudara-saudaraku, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah, pada kesempatan Jumat kali ini saya mengajak kita bersama untuk senantiasa menghaturkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kekuatan, kesehatan dan kesempatan kepada kita untuk tetap bisa melaksanakan ibadah salat Jumat pada hari ini. Belum tentu saudara-saudara kita yang lain memiliki kesamaan dengan kita. Mungkin mereka oleh karena ketiadaan waktu, ketiadaan kesempatan, atau juga ketiadaan kesehatan, bahkan ketiadaan kemauan, membuat mereka tidak bisa hadir bersama kita di masjid yang mulia ini. Selawat berangkaikan salam juga kita sampaikan kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pada kesempatan ini khatib terlebih dahulu mengajak kita semua untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah dalam setiap bulan, dalam setiap minggu, bahkan dalam setiap hari. Progres, performa ketakwaan kita kepada Allah harus terus kita tingkatkan, karena modal utama kita ketika kelak kemudian mengakhiri hidup di dunia ini lalu menghadap kehadiratnya tiada lain adalah ketakwaan itu sendiri. Bapak dan saudara-saudaraku jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah, pada abad modern sekarang ini kita bisa melihat betapa kehidupan umat manusia sangat diatur oleh uang. Ada satu tren yang sangat membahayakan bagi kelangsungan kehidupan sosial kita, di mana umat manusia di abad modern sekarang ini ternyata menempatkan uang sebagai alat penentu segala-galanya dalam kehidupan sosialnya. Ini mara bahaya yang kemudian sesungguhnya telah menjerembab kita ke dalam kubangan kapitalisme yang tanpa disadari akan membuat kita menjadi manusia-manusia yang kehilangan nilai dan ilmu. Apa-apa urusan kehidupan manusia di dunia ini, penentunya adalah uang. Untuk mengambil jabatan dengan uang, untuk mencari teman dengan uang, untuk memilih istri yang cantik dan solehah juga dengan uang, untuk menyelesaikan pendidikan dengan uang. Bahkan ada orang yang dengan uangnya tanpa melalui proses pendidikan formal dia bisa mendapatkan ijazah pendidikan. Semuanya dengan uang. Prof. Jeffrey E. Winter itu dalam sebuah penelitiannya tentang demokrasi di Indonesia menarik satu konklusi bahwa proses politik di Indonesia ini dalam mengangkat kepemimpinan hampir dipastikan semuanya dilakukan melalui saluran yang transaksional. Ujung-ujungnya uang. Ingin jadi kepala desa, uang. Ingin jadi wali kota, bupati, uang. Gubernur, uang. Presiden, uang. Mengambil kedudukan, uang. Bahkan di media-media sosial kita muncul satu trending flexing, trending pamer, di mana orang-orang memamerkan uangnya, memamerkan kekayaannya. Orang yang hari ini bisa dianggap menjadi manusia yang berharga adalah manusia yang kaya. Orang yang punya banyak uang, yang dengan uangnya bisa mengatur segalanya.
Ini kalau istilah orang kampung saya bilang, itu hepeng do mengatur negaraon. Uang yang ngatur negara ini. Semua karena uang. Sudah tidak sedikit orang-orang yang telah mempertuhankan dan mempertuankan uang. Padahal orang bijak itu seharusnya menganggap uang itu adalah tuan yang buruk, meskipun dia adalah pelayan yang baik. Jadi uang ini telah menghantui kita, Bapak dan saudara-saudaraku sekalian, yang pada akhirnya membuat kita kehilangan martabat lain, termasuk diantaranya ilmu. Oleh karena uang adalah segala-galanya, orang yang belajar seperti di kampus kita ini menempuh pendidikan sampai tinggi itu tidak dipandang berharga, terutama ketika mereka punya teladan-teladan yang harus disuguhkan sebagai jawabannya. Ada Steve Jobs, ada Bill Gates, ada Mark Zuckerberg. Mereka adalah orang-orang yang dianggap putus sekolah tapi mampu menjadi orang kaya dan mengatur dunia ini, menjadi bagian dari oligarki kekuasaan di dunia ini. Dan itu dianggap teladan yang akhirnya banyak anak-anak muda hari ini yang tidak menganggap lagi pendidikan itu menjadi cita-cita. Karena uang bagi mereka adalah orientasi hidup, yang itu tidak perlu dengan pendidikan formal yang tinggi untuk meraihnya. Bahkan mereka menganggap banyak orang-orang yang dengan sekolah-sekolah tinggi ternyata juga tidak mampu menjadi orang-orang kaya. Banyak orang yang berderet gelar-gelar pendidikan tinggi tapi juga tidak menjadi orang-orang kaya. Karena persepsi kekayaan pun sudah berbeda sebetulnya. Bagi orang-orang modern sekarang ini, persepsi kekayaan itu adalah kepemilikan harta yang berlebih. Sementara dalam perspektif Islam, aghnia itu bukan itu. Aghnia itu adalah orang yang merasa cukup. Orang kaya dalam perspektif Islam itu adalah orang-orang yang merasa cukup. Jadi kalau 4 juta pun gaji kita, kalau kita merasa cukup, kita kaya. 200 juta gaji kita, kita tidak cukup, kita tidak kaya, tapi kita tetap miskin. Itulah perspektif Islam. Beda. Nah, kalau kita gunakan terminologi kaya dalam perspektif orang-orang modern hari ini, orang-orang kapitalis itu, maka kita akan terjebak pada sikap memupuk dan terus-terus memupuk secara haus harta kekayaan kita tanpa ada habis-habisnya. Nah, itu berbahaya karena akan muncul perubahan strata sosial itu. Orang-orang yang dianggap bermartabat adalah orang-orang yang kaya, dan ini sangat bertentangan dengan Islam. Sejatinya orang-orang yang dianggap bermartabat, orang-orang yang bisa dianggap sebagai panutan, orang-orang yang bisa dianggap sebagai orang-orang yang berharga dalam kehidupan masyarakat, harusnya adalah orang-orang yang berilmu. Kata Allah, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Orang-orang yang berilmu itu diangkat derajatnya. Bukan orang-orang yang kaya itu, tapi orang-orang yang berilmu. Bahkan ketika Adam dijadikan khalifah dan kemudian juga diturunkan ke bumi, yang pertama kali diajarkan itu wa 'allama Adam al-asma. Jadi ada proses 'allama di sana. Ada proses transfer of knowledge, transfer pengetahuan. Nah, bahaya bagi kita bangsa Indonesia karena kita sebetulnya tidak punya sumber daya yang lebih dan tidak punya kultur atau budaya akademik yang bagus dalam masyarakat. Kita selalu menjadikan Steve Jobs, Bill Gates jadi contoh. Padahal kita dengan mereka itu tidak sama. Kita tamat SMA atau kita tamat SMP, tapi kita tidak hidup dalam kehidupan masyarakat yang inovatif dan kreatif. Tapi mereka bisa begitu karena mereka hidup dalam kehidupan masyarakat yang penuh inovasi dan teknologi.
Jadi jangan dibilang mereka minus pengetahuan, nir pengetahuan, tidak. Mereka belajar, mereka membaca, mereka berpengetahuan. Makanya mereka begitu. Mereka bisa kaya raya, menjadi miliarder yang luar biasa di tingkat global. Kadang-kadang saya sering dapat cerita itu, karena mereka lihat ada teman-teman sebahagian ini diteladani dan menjadi peneladanan yang salah, presiden yang salah. Ketika mereka melihat orang-orang terdidik misalnya bertanding memperebutkan kedudukan wali kota atau bupati dengan orang-orang yang pendidikannya hanya biasa-biasa, katakanlah tamat SMA, standar paling minim dalam konstitusi kita. Lalu kemudian yang menang yang tamat SMA karena banyak uangnya. Akhirnya dia berpikir, kalau begini ngapain lagi nyekolahkan anak tinggi-tinggi, nanti anak saya cukup sampai SMA saja. Saya siapkan bekal uang yang banyak, nanti saya buat dia jadi anggota DPR, nanti juga dia dengan uangnya akan mencalon jadi wali kota. Dia bisa ngatur segala-galanya, dia bisa ngatur guru-guru, orang-orang yang berilmu, dia bisa ngatur dosen-dosen dan lain-lain. Ini orientasi yang salah. Ralph Waldo Emerson itu seorang filosof mengatakan money often cost too much. Jadi kadang-kadang memang uang itu seringkali terlalu mahal kita hargai. Kita buat harga uang itu terlalu mahal, sehingga manusia-manusia yang punya uang banyak itulah mereka-mereka yang mahal harganya dalam kehidupan masyarakat. Ini sudah salah besar. Apalagi kita gunakan perspektif Islam sebagai kacamata kita melihatnya. Karenanya Bapak dan saudara-saudaraku sekalian, mari kita sama-sama kembali kepada budaya akademik kita. Mari kita tumbuhkan cita-cita besar di anak-anak muda kita ini. Cita-cita untuk mengisi kehidupannya dengan pendidikan yang bagus, dengan pendidikan yang tinggi. Karena dengan pendidikan inilah kita bisa membekali anak-anak muda ini supaya menjadi anak-anak muda yang berpengetahuan, mengurus negara, mengurus institusi seperti lembaga pendidikan ini. Tidak cukup dengan cara-cara berpikir yang sederhana. Kita butuh cara-cara berpikir yang berat, yang kerja keras, yang itu tidak akan kita temukan dari orang-orang yang bersekolah sederhana, tapi dari mereka yang sekolahnya luar biasa. Karena dengan orang-orang yang bersekolah luar biasa itulah kita harapkan bisa menuangkan segala pengetahuannya untuk menyelesaikan berbagai persoalan-persoalan yang terjadi di negara dan bangsa kita ini. Inilah yang kita harapkan ke depan, sehingga dengan pendidikan itu orientasinya adalah melahirkan anak-anak muda, generasi-generasi yang berakhlakul karimah. Kata Imamul Ghazali dalam kitabnya Khuluqul Muslim, bahwa sebetulnya seluruh ibadah yang hari ini kita kerjakan, baik itu sholat, zakat, puasa dan seterusnya, semuanya orientasinya adalah untuk membuat kita menjadi manusia-manusia yang berakhlakul karimah. Ketika kita sholat, kita tanha anil fasya'i wal munkar. Ketika kita berpuasa, kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Ketika kita berhaji, wala rafasa wala jidala wala fusuqa. Jadi kita menjadi orang-orang baik. Semuanya orientasi ibadah itu adalah menjadikan kita menjadi orang-orang yang baik di tengah-tengah umat manusia, menjadi khairun nas. Itulah nilai yang paling berharga sebetulnya yang harus kita bangun, dan kita juga harus merubah mindset untuk bisa melihat harga manusia dari sisi keilmuannya, bukan melihat harga manusia dari sisi kepemilikan uangnya. Ini yang dapat saya sampaikan pada khutbah Jumat kali ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ni wa iyyakum bima bihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.